Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan membahas pada pembahasan yang ketiga mengenai triple Pitagoras dan segitiga khusus. Nah, ini adalah soal yang saya beri di kelas ya. Untuk asesmen formatifnya, yang pertama soalnya, manakah di antara kelompok tiga bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Nah, alasan menulis jawaban di atas adalah untuk yang termasuk triple Pitagoras itu yang B, 8, 6, dan 10. Alasan jawabannya diketahui, misalkan 8, 6, 10, sisi terpanjangnya itu 10. Maka kita misalkan C sama dengan 10 merupakan sisi terpanjang, sedangkan yang lain merupakan sisi lainnya, misalkan A sama dengan 8 dan B sama dengan 6 merupakan panjang sisi lainnya. Ditanya apakah bilangan tersebut merupakan triple Pitagoras, penyelesaiannya sisi terpanjang kita kuadratkan, yaitu C kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, sedangkan sisi lainnya kita kuadratkan juga, yaitu A kuadrat sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64 dan B kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, kemudian A kuadrat plus B kuadrat itu A kuadrat ini 64 ditambah 36 sama dengan 100. Sehingga C kuadrat ini 100, A kuadrat plus B kuadrat juga 100, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, yaitu 100 sama dengan 100. Maka bilangan tersebut merupakan triple Pitagoras. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Nah, diketahui segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB-nya itu 12 cm dan sudut ABC-nya itu 45 derajat. Karena segitiga ABC ini sudut B-nya itu 45 derajat, maka sudut C-nya juga 45 derajat. Maka segitiga siku-siku ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Sehingga akibatnya sisi AB, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi AC. Kita akan mencari panjang BC adalah alasannya jawaban di atas. Nah, jawabannya C, yaitu 12 akar 2. Alasan jawabannya diketahui panjang AB itu 12 cm. Sudut ABC, ini ABC 45 derajat, dan sudut ACB itu juga 45 derajat. Ditanya panjang BC. Maka kita menyelesaikannya membuat perbandingan pada segitiga siku-siku yang terdapat sudut 45 derajat. Nah, perbandingannya seperti ini ya. Untuk sisi yang di depan sudut siku-siku, depan sisi terpanjang, itu perbandingannya akar 2. Nah, sedangkan sisi yang lainnya, itu perbandingannya 1-1. Ingat, kalau sudutnya 45 derajat, maka sisi perbandingannya di depan sudut siku-siku, sisi terpanjangnya akar 2, sedangkan yang lainnya 1-1. Sehingga mencari panjang BC yaitu BC, ini BC, per yang diketahui panjang AB, maka kita per AB sama dengan perbandingan BC berapa? Akar 2 per perbandingan AB 1, maka akar 2 per 1. BC per AB berapa panjangnya? 12 per 12 sama dengan akar 2 per 1. BC sama dengan 12 akar 2 atau 12 akar 2 cm. Jadi panjang BC adalah 12 akar 2 cm. Nah, yang tugas, manakah di antara kelompok tiga bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Yang A, 7,1311, B, ini merupakan triple Pitagoras atau bukan? Yang B, 6, 2, 1,5, 6 setengah itu apakah merupakan triple Pitagoras? Nah, mari kita bahas yang A, 7, 13, 11. Diketahui, misalkan C, 7, 13, 11, sisi terpanjangnya yaitu 13.
maka C sama dengan 13 merupakan sisi terpanjang. Nah, yang lain merupakan panjang sisi lainnya. Kita misalkan A sama dengan 7 dan B sama dengan 11 merupakan panjang sisi lainnya. Ditanya, apakah bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras? Penyelesaiannya, sisi terpanjang dikuadratkan, yaitu C kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, 13 kuadrat sama dengan 169. Sisi lainnya juga dikuadratkan, yaitu A kuadrat sama dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat berapa? Sama dengan 49. Nah, B kuadrat juga sama dengan 11 kuadrat, sama dengan 121. Kemudian A kuadrat plus B kuadrat. Nah, A kuadratnya 49 ditambah B kuadratnya 121. 49 ditambah 121 menghasilkan 170. Sehingga C kuadrat ini kan 169, sedangkan A kuadrat plus B kuadrat 170. Sehingga 169 tidak sama dengan 170. Sehingga C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka bilangan tersebut bukan triple Pythagoras. Nah, selanjutnya B, 6, 2,5, 6,5. Diketahui sisi terpanjangnya yaitu 6,5 kita misalkan dengan C. C sama dengan 6,5 merupakan sisi terpanjang. A-nya sama dengan 6 dan B 2,5 merupakan panjang sisi lainnya. Ditanya, apakah bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras? Penyelesaiannya, sisi terpanjang dikuadratkan, yaitu C kuadrat sama dengan 6,5 itu 6,5. Nah, 6,5 dikuadratkan menjadi 42,25. Sisi lainnya dikuadratkan, yaitu A kuadrat sama dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. Dan B kuadrat. B kuadratnya 2,5 yaitu 2,5. 2,5 maka 2 menghasilkan 6,25. Nah, kemudian A kuadrat plus B kuadrat. A kuadratnya 36, B kuadratnya 6,25. 36 ditambah 6,25 menghasilkan 42,25. Sehingga C kuadrat ini 42,25 sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, yaitu 42,25. Sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras. Nah, selanjutnya tugas. Jika 42 X 58 adalah triple Pythagoras. Jadi tiga bilangan ini sudah diketahui bahwa dia itu triple Pythagoras. Nah, kita disuruh mencari nilai X-nya itu berapa? Tunjukkan bagaimana kalian mendapatkannya. Jawab, diketahui. Tiga bilangan triple Pythagoras. Misalkan, yang sudah diketahui yaitu 42 dan 58. Kita misalkan 42 itu A dan 58 itu B. Ditanya nilai X-nya. Penyelesaiannya, kita kuadratkan terlebih dahulu. A sama dengan 42, kita kuadratkan. A kuadrat sama dengan 42 kuadrat. 42 kuadrat berapa? 1764. 1764. Nah, B-nya sama dengan 58. Kita kuadratkan. B kuadrat sama dengan 58 kuadrat. 58 kuadrat berapa? 3364. Nah, kita akan membuat nilai X sehingga tiga bilangan itu triple Pythagoras. Nah, udah diketahui nih A kuadratnya 1764, B kuadratnya 334. Nah, kita akan mencari nilai X. Mencari nilai X-nya kan tidak mungkin B kuadrat plus X kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Kenapa? Kita harus mencari. Kenapa? B kuadrat ini kan udah paling besar. Nah, kita dengan melakukan menambahkan nilai yaitu A kuadrat plus X kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, kita misalkan B kuadrat ini merupakan sisi terpanjang. Sehingga mencari X kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. B kuadratnya 3364 dikurangi 1764 menghasilkan 1600. X sama dengan akar kuadrat dari 1640. Jadi nilai X-nya yaitu 40. Maka bilangan tiga bilangan triple Pythagoras di atas yaitu 42, 40, dan 58. Selanjutnya, yang nomor 3, perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, ada segitiga siku-siku ABC. Nilai P dan Q pada segitiga siku-siku tersebut adalah, nah, ada segitiga siku-siku, sudut B-nya 60 derajat. Maka, sudut C-nya 30 derajat. Oke, ingat-ingat yang kemarin, catatan yang kemarin berarti 30 derajat. Dan
panjang BC-nya 5 cm. Kita disuruh mencari nilai P dan nilai Q. Diketahui panjang BC-nya 5 cm. Sudut ABC 60 derajat, ini sudut B-nya 60 derajat, dan sudut ACB ini 30 derajat. Ditanya nilai P dan Q. Kita akan membuat perbandingan pada siku-siku, segitiga siku-siku yang terdapat sudut 60 derajat. Nah, ini ada 60 derajat. Udah dibuat bandingan. Ingat, segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 60 derajat, itu di depan sudut 60 derajat perbandingannya akar 3. Sedangkan di samping sudut 60 derajat perbandingannya 1. Dan sisi miringnya atau sisi di hadapan sudut siku-siku, ini kan sudut siku-sikunya A. Sisinya maka BC, ini perbandingan 2. Ingat, di depan sudut 60 derajat perbandingannya akar 3, di samping sudut 60 derajat itu 1, dan sisi miringnya 2. Sehingga kita akan mencari panjang P. Panjang P itu sama dengan tadi, panjang P itu panjang AC. Maka sehingga mencari panjang P yaitu AC per BC. Nah, AC per panjang yang diketahui apa? BC. Maka kita membuat perbandingan per BC sama dengan AC berapa perbandingannya? Akar 3 per BC perbandingannya berapa? 2. Akar 3 per 2. Nah, AC per panjang BC berapa? 5. A per 5 sama dengan akar 3 per 2. BC sama dengan 5 kali akar 3 per 2. 5 bagi 2 berapa? 2,5, maka 2,5 akar 3 cm. Jadi panjang BC atau nilai P adalah 2,5 akar 3 cm. Sekarang kita mencari panjang Q atau panjang AB. Nah, yang ditanya panjang Q, maka perbandingannya AB per yang diketahui BC sama dengan perbandingan AB berapa? 1, dan perbandingan BC-nya 2. AC per panjang BC berapa? 5 sama dengan 1 per 2. AC sama dengan 5 dibagi 2, berapa? 2,5 cm. Jadi panjang AC adalah nilai Q adalah 2,5 cm. Jadi nilai P dan Q adalah 2,5 akar 3 cm dan 2,5 cm. Nah, selanjutnya tentukan luas segitiga berikut. Nah, ada segitiga PQR. Ditanya yaitu luas segitiga berikut. Nah, dijawab-jawab, diketahui panjang PR-nya berapa? 16 cm. Nah, panjang PQ sama dengan panjang QR. Sehingga karena panjang PQ sama dengan panjang QR, maka sudut P itu sama dengan sudut R, yaitu 45 derajat. Nah, ditanya luas segitiga PQR. Karena diketahui panjang PR, maka kita mencari panjang PQ dan QR dengan membuat perbandingan pada segitiga siku-siku yang terdapat sudut 45 derajat. Ingat, perbandingan segitiga siku-siku pada sudut yang terdapat sudut 45 derajat itu sisi miringnya akar 2 dan yang lainnya 1 per 1. Nah, karena panjang PQ sama dengan QR, sehingga kita cukup mencari salah satunya. PQ kan sama dengan QR. Nah, kita cukup mencari salah satunya. Kita akan mencari panjang PQ, yaitu membuat perbandingan yang ditanya PQ, yang diketahui PR. PQ per PR. PQ perbandingannya berapa? 1 per PR. PR perbandingannya akar 2. Nah, maka PQ per PR-nya berapa? Panjangnya 16 sama dengan 1 per akar 2. PQ yaitu perbandingannya 1, PR akar 2. PQ sama dengan 16 per akar 2 cm. Sehingga panjang PQ sama dengan QR sama dengan 16 per akar 2 cm. Selanjutnya mencari luas segitiga PQR. Mencari luas segitiga PQR, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya alasnya yaitu QR dan tingginya PQ. Nah, berarti PQ kali QR. PQ berapa tadi? Setengah kali PQ panjangnya 16 per akar 2 dikali QR 16 per akar 2. Maka menghasilkan 64 cm persegi. Jadi luas segitiga PQR adalah 64 cm persegi.
Nah, selanjutnya kita membahas nomor 5. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC di bawah ini. Nah, tentukan A keliling segitiga ABC dan tentukan luas segitiga ABC. Jawab. Nah, diketahui panjang AD 8 cm dan sudut B-nya itu 30 derajat. Maka sudut C-nya itu siku-siku 90 derajat, maka sudut A-nya 60 derajat. Ingat ya, salah satu 30 derajat, maka yang lainnya 60 derajat. Dan sudut D-nya ini siku-siku, maka sudut D-nya 90 derajat. Oke, lanjut. Ditanya keliling segitiga ABC dan luas segitiga ABC. Yang pertama, kita lihat segitiga. Kan ini bisa lihat kita segitiga ADC terlebih dahulu ya. Kita lihat segitiga ADC terlebih dahulu. Kita membuat perbandingan pada segitiga siku-siku yang terdapat sudut 60 derajat. Nah, sudut A tadi kan 60 derajat, maka sudut C 30 derajat. Perbandingannya yaitu di depan sudut 60 derajat perbandingannya akar 3. Di samping sudut 60 derajat perbandingannya 1 dan sisi miringnya 2. Yang diketahui yaitu AD. Kita akan mencari panjang CD terlebih dahulu. Mencari panjang CD yaitu CD per yang diketahui AD sama dengan perbandingan CD berapa? Akar 3 per perbandingan AD 1. CD per AD-nya berapa? 8 cm sama dengan akar 3 per 1. CD sama dengan 8 kali akar 3 sama dengan 8 akar 3 cm. Selanjutnya kita mencari panjang AC. Nah, rumusnya AC per yang diketahui AD sama dengan perbandingan AC berapa? 2 per AD, AD 1. AC sama per AD-nya berapa? 8 sama dengan 2 per 1. AC sama dengan 8 dikali 2 berapa? 16 cm. Sekarang kita melihat segitiga. Tadi kan sudah melihat segitiga ADC, kita mendapatkan panjang CD, kita mendapatkan panjang CA. Sekarang kita melihat segitiga CDB-nya. Nah, segitiga CDB membuat perbandingan pada segitiga siku-siku yang terdapat sudut 60 derajat. CDB, nah diketahui tadi di soal sudut B-nya 30 derajat, maka sudut C-nya 60 derajat. Tadi udah diketahui nih, panjang CD yaitu 8 akar 3. Nah, udah diketahui CD 8 akar 3. Kita belum mengetahui nih panjang DB berapa, panjang CB juga berapa. Kita akan mencari panjang perbandingannya lebih dahulu ya. Nah, di depan sudut 60 derajat, perbandingannya berapa? Akar 3. Di samping sudut 60 derajat, perbandingannya 1. Nah, sedangkan sisi miringnya 2. Sehingga mencari panjang DB yaitu DB per yang diketahui panjangnya CD sama dengan eh, perbandingan dari DB berapa? Akar 3 per perbandingan CD-nya 1. DB per CD-nya berapa? 8 akar 3 sama dengan akar 3 per 1. DB sama dengan 8 akar 3 dikali akar 3. Nah, akar 3 dikali akar 3 menghasilkan 3. Berarti 8 dikali 3 sama dengan 24 cm. Selanjutnya mencari panjang BC. Nah, BC per yang diketahui CD sama dengan perbandingan BC berapa? 2 per perbandingan CD 1. BC per CD berapa panjangnya? 8 akar 3 sama dengan 2 per akar 1. BC sama dengan 8 akar 3 kali 2. Berapa? 16 akar 3 cm. Nah, kita udah mengetahui nih tadi perbandingan adip udah diketahui panjangnya 8 cm. Nah, panjang DB-nya, ini panjang DB-nya kita udah mencari nih, yaitu tadi berapa panjang DB? DB 24. Nah, berarti kita akan mencari panjang AB dengan menambahkan AD ditambah DB. AD-nya 8 cm, DB-nya 24 cm. Jadi, mencari panjang AB sama dengan AD plus DB. AD-nya 8 cm, ditambah DB-nya 24 cm, menghasilkan 32 cm.
kita udah dapat nih panjang AC berapa, panjang AB berapa, panjang CB berapa kita sehingga kita dapat mencari keliling segitiga ABC. Mencari keliling segitiga ABC yaitu panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CA. Panjang AB 32 ditambah panjang BC 16 akar 3, panjang CA 16. Ya. Ini karena 16 akar 3 itu tidak bisa dijumlahkan dengan 32, maka kita menjumlahkan yang 32 ditambah 16, nah berarti 48 ditambah 16 akar 3 cm. Kita biarkan yang 16 akar 3. Ini kelilingnya. Sekarang kita mencari luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini saya menggunakan alas AB dan tinggi CD. Nah, tadi udah diketahui luasnya itu setengah dikali panjang CD kali panjang AB. Setengah kali panjang CD-nya 8 akar 3 dikali panjang AB-nya 32. Maka menghasilkan 128 akar 3 cm persegi. Jadi keliling segitiga ABC dan luas segitiga ABC adalah 48 plus 16 akar 3 cm dan 128 akar 3 cm persegi. Untuk yang nomor 6 bonus yang diketahui dalam soal tidak lengkap itu bisa saya kasih tahu ini. Nah, perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini. Diketahui sudut ABC 90 derajat. Nah, sudut ABC 90 derajat, sudut CDB itu 45 derajat, sudut CAB 30 derajat, dan panjang AD 2 cm. Tentukan panjang BC. Nah, karena yang diketahui hanya panjang AD, kita tidak dapat mencari panjang CB karena itu akan kesulitan untuk kalian. Nah, cukup cukup sekian pembahasan pada triple Pitagoras dan perbandingan segitiga khusus. Nah, bisa dipelajari lagi. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau chat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.